Saya termasuk orang yang banyak sekali mendapatkan ya pertanyaan di grup WA, di media sosial yang saya punya. Pertanyaannya Pak Ustadz, itu profesor doktor, guru besar pada sebuah institusi keagamaan mengundang sholat Jumat virtual. Sah apa tidak? Yang kedua, ada seorang ya ulama yang sama-sama ya aktif di dunia dakwah, media ya TV swasta yang sudah biasa kita kenal. Mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya, mengajak kemarin itu untuk sholat Idul Adha virtual. Sah apa tidak? Artinya, apakah sholat yang kita lakukan sekarang ini, sholat subuh, karena kedudukan sholat subuh dengan sholat Jumat sama-sama sholat wajib. Boleh tidak imamnya di sini kemudian menggunakan virtual, ya direkam, live streaming, kemudian orang di rumahnya masing-masing mengikuti sholat berjamaah, sholat subuh. Karena prokes, ya protap dari kesehatan itu mengatur untuk jaga jarak. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini sebuah kajian yang menarik. Di dalam kajian ini ada beberapa petunjuk. Di antaranya itu pada sebuah kaedah dikatakan itu seperti ini. Idza ulimat hikmatuhu famaqulul makna. Apabila sebuah perintah itu diketahui hikmahnya, mampu ditelusuri maknanya, hikmahnya, seperti zakat fitrah menjadi makanan pokok itu, famaqulul makna itu dapat dipikirkan oleh akal. Nah, famaqulul makna itu namanya ta'akkuli, rasionalisasinya boleh dilakukan. Wa illam tu'lam hikmatuhu fata'abbudi. Apabila tidak mampu dijangkau, kenapa perintah itu mesti dilakukan? Fata'abbudi, maka dia bersifat ta'abbudi. Jangan coba-coba masuk ke dalamnya untuk merekayasa dan membuat pendapat-pendapat yang tidak sama. Nah, di dalam beberapa kajian madhab, ya, baik di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah, di kalangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya kita pelajari secara bersama, ya tidak didapati satu dalil yang memperbolehkan ya sholat wajib virtual. Tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kalau itu diperbolehkan, ada beberapa syarat di dalam sholat berjamaah yang tidak terpenuhi. Pertama, panggilan sholat berjamaah itu maknanya al-ijtima'ul badan, kumpul secara fisik. Seperti kita ini berkumpul. Yang kedua, ittisalus sufuf. Antara imam sama makmum itu harus nyambung. Ittisal, harus nyambung. Seandainya ini ada lantai 2 sampai lantai 30 pun, apabila ada tangga, ada liftnya, ada eskalatornya, makanya ittisal, masih tersambung. Dan di kalangan mazhab Syafi'i, ittisal itu boleh sampai salah sumi'ati zira, 300 zira. 1 zira itu 1 hasta. Ya, 1 hasta itu kita anggap saja 50 cm. 50 cm kali 300 berarti 150 meter. Nah, ini tidak ada ini jaraknya 150. Jadi imam sendiri, masjid kosong, tidak ada apa-apa, kemudian ada makmum sendiri 150 meter atau 300 zira, ada makmum ikut, sah. Tengahnya kosong. Syaratnya tidak kosong, tidak terputus. Artinya terputus itu tidak ada kali, harus nyebrang.
Tidak ada jalan raya sehingga terputus ukurannya itu. Kalau imam itu batal bisa tidak dia menggantikan. Itu ukuran ittisal. Nah, bahkan di kalangan ulama-ulama Syafi'i, kalau seandainya kalinya itu aman, orang bisa nyelam. Orang bisa nyelam masih boleh ikut. Umpamanya terpotong kali, tapi orang nyelam bisa. Masih boleh berjamaah. Ada jembatannya boleh. Itu di kalangan Imam Syafi'i diperbolehkan. 150 meter. Ada orang bilang ini cuma masalah apa sesuatu yang rasional? Rasional. Apa mungkin orang beribadah seperti itu? Imam sama makmum bedanya 150 meter. Mungkin. Kenapa? Musuh bebuyutan. Enggak mau akur, enggak mau bersalaman. Tapi dia pengen sholat berjamaah 20 derajat tingkatannya. Maka dari jauh. Karena 150 meter itu suara masih terdengar, gerakannya masih terpantau. Allahu Akbar. Masih kedengeran. Nah, bagaimana kalau ketika divirtualkan? Maka di sini ulama-ulama dari 4 madhab mengatakan tidak terjadi ittisalus sufuf. Tidak bersambung. Yang kedua, fungsi disuruh ijtima, disuruh berkumpul itu hilang maknanya. Karena pertemuan dalam berkumpul secara maya itu tidak disebut dengan berkumpul dalam pengertian ijtima. Nah, Bapak saya sekalian, ini menjadi menarik. Ya. Kalau saja pada dimensi yang sunnah ini masih agak-agak lumayan seperti Idul Adha, itu sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat Jumat sholatnya sholat wajib. Kelasnya ini berbeda. Dan jangan sekali-sekali kita menganggap wah ini nyeleneh. Ini yang mengadakan yang enggak semestinya dilakukan. Jangan, ini yang melakukan ini orang pintar. Orang yang punya kapasitas keilmuannya, guru besar pada sebuah institusi agama Islam. Walaupun sekarang seperti ya terkucilkan dengan pendapatnya itu. Dari lantaran dari 4 pandangan madhab itu tidak ada yang membenarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada bisa mengakses pendapat atau kumpulan pendapat Darul Ifta Mesir. Jadi kalau Darul Ifta itu di sini itu Majelis Ulama Indonesia di Mesir. Nah, di Mesir itu dikumpulkan, itu bisa diakses Darul Ifta Mesir ya dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu bisa kita mengaksesnya, kita bisa memperbandingkan dari 4 mazhab itu tidak ada yang membenarkan. Hanya satu yang membenarkan. Saya baru mendapatkan satu. Yang pertama, Bapak-bapak bisa melihat ya, mengakses pada akunnya Dr. Ahmad bin Qasim Al-Ghamidi, seorang direktur ya Jami'atul Ulumil Qur'ani was Sunnah, perguruan tinggi yang mempelajari secara khusus Al-Quran dan Al-Hadis di kota Mekah. Namanya Syekh Ahmad bin Qasim Al-Ghamidi. Dia menjawab pertanyaan dari seorang wanita di Amerika yang mengatakan boleh tidak kami ikut sholat tarawih yang ada di Mekah. Karena bapak-bapak tiap hari 24 jam kita punya salah satu stasiun televisi yang punya channel khusus TV berbayar itu 24 jam live dari Makkah Mukarramah atau dari Madinah. Boleh nggak kita mengikuti itu? Nah, itu pertanyaannya wanita yang ada di Amerika kepada beliau ini, Syekh
Ahmad bin Qasim Al-Ghamidi. Beliau mengatakan nggak boleh. Karena jarak tempuh antara Mekah dengan Amerika itu terpaut waktunya itu cukup jauh. Seperti halnya kita Indonesia, itu terpautnya 4 jam. Jadi kalau kita ya sholat asar, mereka baru sholat zuhur. Kita sholat maghrib, mereka baru sholat asar. Sehingga tidak ketemu matla. Dalam ilmu falak disebutnya dengan matla. Kita nggak ketemu nih. Frekuensi matlaknya tidak ketemu. Maka menurut Syekh Ahmad Al-Ghamidi dikatakan tidak sah kalau ikut taraweh. Ya, tidak ikut taraweh yang antar benua Amerika dengan Asia itu tidak boleh terjauh. Tetapi kalau cuma tidak jauh seukuran sama-sama di Tangerang Selatan, sama-sama di Banten, Provinsi Banten ini, umpamanya MRKR ini mengadakan live, itu menurut pendapat beliau boleh, sah. Sholat virtual secara langsung itu sah. Jadi kalau orang diadakan di Istiqlal gitu, maka orang yang ada di Jakarta itu sah untuk mengikutinya. Hanya itu yang bisa kita dapati pendapat, tetapi ada batasannya, tidak boleh terlalu jauh yang menyebabkan frekuensi matlaknya tidak ketemu, berbeda waktu. Kalau masih sama waktunya, sama-sama satu provinsi, waktunya sama, tidak terjadi perbedaan waktu, boleh. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang berbahagia, ini sebuah terobosan yang mengatakan boleh ini. Sementara pada kajian-kajian klasik kitab-kitab tidak didapati. Dari mana ini aspek ta'akuli sehingga mengatakan virtual ini boleh ini? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalla fi hujratih. Ya, Nabi pernah sholat di kamarnya. Kemudian makmum mengikuti sholat wara'al hujrah, di belakang dari kamarnya. Hadis ini dipahami oleh orang-orang yang ta'akuli, ya, kaum rasionalis, ini dianggapnya ini masih menjadi dasar di mana imam sama makmum itu tidak satu lokal, tidak satu tempat. Padahal ya dipahami oleh 4 mazhab ini seperti kita ini dengan lantai atas, dengan lantai 3, lantai 4 itu beda tempat, tetapi masih dianggap satu tempat. Oleh mereka ini dianggap adalah beda tempat. Sehingga ya ulama mengatakan, yang seperti beliau mengatakan bolehnya melakukan virtual bagi yang tidak jauh. Jadi saya ingin mengatakan pada media subuh ini, kuliah subuh kita ini, yang mu'tamad, kaul yang mu'tamad menurut 4 mazhab tidak boleh. Hanya ada satu yang membolehkan, yaitu Syekh Ahmad bin Qasim Al-Ghamidi di Mekah, ya, seorang direktur pada Jami'ah Al-Quran was Sunnah yang memperbolehkan itu. Lainnya belum kita mendapatinya. Nah, bisa jadi 2 orang yang mengajak orang untuk sholat berjamaah dengan virtual, landasannya ini bisa jadi. Saya cuma ingin mengatakan perbedaan pendapat jangan menyebabkan permusuhan dan berpecah belah. Ini yang pantangan semestinya bagi kita, tidak boleh terjadi bagi kita.